Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seminar aksara ini merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjauhi perilaku kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari Pandu Ibu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Yang saya hormati segenap rekan-rekan mahasiswa PLP UNESA 2026 serta adik-adik peserta seminar Aksara 2026 yang berbahagia. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada MC yang bertugas atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10. Kelas 10 dan 11 yang didominasi dari kelas 10. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, teman-teman? Baik ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman di sini tuh pasti nggak asing sama pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Poppy, biasa dipanggil Sabrina. Saya merupakan mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan. Nah, kebetulan pada pagi hari ini saya itu ditunjuk untuk menjadi materi yang pertama. Nah, ngomong-ngomong tentang materi yang pertama, ada yang tahu nggak sih topik kita pada materi pertama ini apa? Boleh angkat tangannya? Ada yang mau? Nanti dapat reward loh. Ayo. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Tak tunjuk loh malah. Ya. Boleh maju, Mbak. Boleh maju. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dibara Farika Usura dari 10 MP1. Oke. Apa materi yang pertama? Ya, materi hari ini yang pertama. Tentang apa? Iya, betul. Betul ya, tentang narkoba. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman, untuk materi yang pertama itu adalah mengenai narkoba. Seperti topik yang sudah tertera di PPT, yaitu generasi muda bebas nafza, kenali, tolak, dan lawan narkoba untuk generasi emas yang unggul. Next. Nah, ngomong-ngomong tentang nafza atau narkoba, ada yang tahu apa itu nafza atau narkoba? Boleh angkat tangannya? Ada yang mau? Ada yang mau jawab apa itu narkoba? Ayo. Tak tunjuk loh nanti kalau nggak mau angkat tangan. Ayo. Tak hitung sampai 3, kalau nggak ada yang angkat tangan tak tunjuk loh. Ayo, apa itu narkoba? Apa itu nafza? Ada yang mau? Gak apa? Perkenalkan, nama saya Psikotropika dan zat adiktif. Oke, terima kasih. Next up. Jadi teman-teman, nafza itu merupakan singkatan ya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, yang mana zat-zat tersebut itu dapat mempengaruhi sistem saraf pusat teman-teman, yang memiliki efek
yang sangat berbahaya, yaitu seperti halusinasi, ketergantungan, hingga efek yang paling fatal yaitu dapat menyebabkan kematian. Next. Nah, yang pertama kita diskusi mengenai narkotika. Narkotika sendiri itu merupakan jenis dari narkoba ya teman-teman. Definisinya yaitu zat penghilang rasa nyeri dari tumbuhan atau sintesis. Nah, biasanya digunakan di dalam dunia medis teman-teman, yaitu digunakan untuk bius. Nah, tapi seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Next. Nah, narkotika itu teman-teman dilandasi oleh dasar hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana menjelaskan mengenai 3 pilar. Yang pertama adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini teman-teman biasanya dilakukan melalui kegiatan edukasi, kemudian kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak terjerumus narkoba. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini teman-teman biasanya itu dilakukan untuk para pengguna narkoba. Harapannya agar dapat pulih dan dapat kembali diterima oleh masyarakat, yang mana diatur dalam pasal 127. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum bagi pengedar, produsen, dan bandar narkoba oleh aparat untuk memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, yang mana diatur dalam pasal 111 sampai 114. Next. Nah, teman-teman, narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah biasanya itu tidak boleh atau tidak digunakan untuk pengobatan. Alasannya kenapa? Karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ganja, sabu-sabu, heroin, kokain, kemudian opium. Kemudian yang golongan kedua yaitu biasanya digunakan dalam pengobatan tapi dalam jumlah yang terbatas. Alasannya kenapa? Karena masih memiliki potensi ketergantungan yang cukup tinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti morfin. Kemudian yang golongan ketiga itu biasanya digunakan untuk pengobatan, teman-teman. Alasannya adalah karena masih memiliki potensi ketergantungan yang rendah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kodein. Nah, kemudian kita masuk ke dalam psikotropika, teman-teman. Nah, psikotropika ini definisinya adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang atau pemakai dengan memberikan efek, yaitu dapat menyebabkan kepuasan, rasa tenang, kemudian rasa senang, tapi dalam hanya waktu sesaat. Nah, makanya dia menimbulkan efek yang dapat menyebabkan kecanduan hingga bisa menyebabkan kematian. Next. Nah, psikotropika sendiri itu juga didasari oleh dasar hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, yang mana dijelaskan tentang psikotropika itu mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan zat psikotropika di Indonesia hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis ataupun untuk ilmu pengetahuan. Next. Nah, psikotropika itu teman-teman dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama itu biasanya tidak digunakan untuk medis. Alasannya karena memiliki resiko ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya seperti apa? Pil ekstasi. Ada yang tahu pil ekstasi? Gak tahu. Kemudian lanjut ke golongan yang kedua, yaitu biasanya digunakan terbatas dalam medis dengan alasan karena resiko ketergantungannya yang masih dibilang cukup tinggi. Contohnya seperti amfetamin. Hai, siapa yang mau menjelaskan tentang kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Ya, coba. Ya, teman-teman. Nama saya Daniel Santi, perwakilan dari 10 1. Pada yang pertama, usia
usia 15 sampai 24 tahun. Yang kedua ada 25 tahun sampai 49 tahun. Nah, yang kedua ini resikonya lebih tinggi dari yang pertama. Oke, itu aja yang bercatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.